baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah Hapyo ini ya. Di mata kuliah ini kita coba ya mengembangkan diri, bukan coba sih, kita akan mengembangkan diri kita supaya bisa melakukan apa ya, presentasi atau bicara di depan banyak orang mengenai satu tema. Nah, saya berharap kalian bisa melihat Hapyo ini dengan sudut pandang yang luas ya. Jadi jangan, nggak usah terbatas di apa namanya, harus pakai PPT gitu ya. Jadi bentuknya macam-macam ya. Jadi jangan terbatas di situ. Kalian bisa misalnya kayak YouTuber gitu ya, jalan-jalan kemana gitu. Koku wa watashi no ie desu. Mite kudasai. Oki desu ne. Watashi wa sultan desu kara, misalnya gitu ya, misalnya. Jadi bisa macam-macam ya, bisa memperkenalkan lingkungannya ya, sambil ngomong jalan-jalan gitu. Hai minasan domo, hari desu, koko wa watashi ga sundeiru tokoro desu, koko ni warung ga arimasu, itsumo watashi wa koko de kaimono shite masu, misalnya. Kayak gitu juga memungkinkan ya. Jadi jangan membatasi diri, karena sekarang itu berbicara di depan umum itu udah nggak terbatas lagi ya. Nggak harus ketemu juga, nggak harus dalam bentuk sekarang juga ada VTuber juga ya. VTuber bener ya saya bilangnya. Jadi bentuknya macam-macam ya, mau pakai avatar juga boleh ya. Jadi silakan kalian punya kebebasan ya dalam mengeksplor kemampuan berbicara kalian di depan umum. Jadi nggak usah dibatasi sama hal-hal yang sudah ada ya, yang presentasi itu harus pakai PPT, harus begini, harus begitu. Ya itu memang dasarnya begitu, tapi kalau misalnya kalian punya ide yang lain, silakan dikembangkan. Jangan takut-takut ya. Terus untuk temannya, mungkin ada juga kekhawatiran, aduh saya sensei malu dilihat teman-teman saya udah jago-jago semua. Nah, untuk kalian yang mungkin ya berpikir seperti itu, kalau ada, semoga bisa meminimalisir kekhawatirannya, karena di mata kuliah ini parameternya nggak ada di kelas, bukan parameter kelas ya. Misalnya parameter kelas tuh harus mencapai apa gitu ya. Misalnya contohnya harus bisa semua mahasiswa di sini harus bisa semua presentasi kayak Rifki kemarin misalnya. Nggak begitu. Jadi semua itu punya parameternya masing-masing ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengembangkan diri dengan maksimal? Silakan kalian bisa memanfaatkan waktu ini untuk presentasi sesering mungkin. Jadi yang udah presentasi juga boleh presentasi lagi ya. Oke, jadi terus di sini juga tidak mengutamakan penilaiannya ya. Penilaiannya itu tidak fokus ke bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya silakan kalian itu bisa dimodifikasi, bisa dimanipulasi ya. Istilah kasarnya manipulasi gitu, dimodifikasi. Jadi nggak perlu buat naskah dari nol ya. Jadi bisa memanfaatkan yang sudah ada, atau bahasa Jepangnya yang sederhana pun bisa ya, bisa jalan seperti yang sudah saya demonstrasikan di 2 konten terakhir kemarin ya. Itu bahasa Jepangnya sederhana banget. Kalau ada dari kalian yang mau pakai, sensei saya mau pakai PPT-nya dong, boleh nggak? Itu boleh banget, silakan. Ya, jadi jangan untuk latihan itu boleh banget, silakan. Sensei saya udah putus asa nih sensei. Boleh nggak pakai punyanya sensei? Boleh. Boleh nggak pakai punya teman saya? Boleh, silakan. Jadi untuk paling nggak itu jadi batu loncatan ya. Semua orang itu perlu inisiasi ya. Di setiap hal yang baru dia lakukan itu perlu momen ya, perlu inisiasi. Semua ada waktu pertamanya, semua pasti melakukan apapun sama ya. Dan itu perlu inisiasi. Siapa tahu dengan memakai PPT saya ya, itu bisa menjadi batu loncatan ya untuk ke step selanjutnya begitu ya. Jadi namanya belajar itu nggak mesti harus ini ya. Jadi nggak seperti yang kita pikirnya bebas aja. Jadi nggak usah belajar itu harus yang gimana gitu ya. Maksudnya yang udah tertanam di diri kita dari SD sampai sekarang itu ya belum tentu bisa
jadi proses yang efektif juga gitu loh, ya kan. Jadi sekarang tuh udah kemungkinan tuh banyak banget, jadi santai aja lah. Kita di sini juga yang belajar, yang mengajar itu nggak tahu siapa zaman sekarang. Apakah saya mengajar di sini? Nggak tahu saya di sini. Saya ngapain di sini? Ya, jadi aduh, ada yang jadi ninja. Alhamdulillah ya, saya senang banget kalau kalian banyak berekspresi seperti itu ya. Silakan bebas ya. Itu mah itu maling di kampung itu kayak gitu ya. Itu juga cepet ketahuan gitu. Sekarang malingnya udah nggak nutupin muka lagi. Itu ada Hellboy juga. Terima kasih Hellboy udah hadir di sini. Ya, jadi iya, jadi di sini kalaupun saya bertugas sebagai fasilitator, memberikan fasilitas ya, jalan supaya kalian bisa mengembangkan diri, gimana caranya gitu ya. Saya nanti bantu support gitu. Oke, ya, itu saja pembukaan dari saya. Terima kasih, hari ini sudah kumpul 5 orang ya, sudah udah mencantumkan namanya dan judulnya. Terima kasih banyak. File PPT-nya ya sudah saya unduh, yang nanti yang share dari saya ada 4 orang, nanti yang share sendiri ada 1 orang. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjutkan ke presentasi temennya, barangkali dari 5 orang ini mau cerita suka dukanya membuat PPT kemarin. Boleh, silakan. Saya. Ya, silakan. Apa ya, kan tadinya temanya bukan ini, terus kayak mikir lagi, bingung gara-gara temanya apa, diubah lagi ini yang fixnya gitu. Oke, makasih Putri. Jadi bingung sama pemilihan tema ya. Mungkin teman-temannya juga ya. Oke. Anggap aja semuanya kentang. Termasuk saya. Ya, santai aja lah. Jadi walaupun jadi seperti yang kalian rasakan ya, walaupun online gini, kita sebenarnya ngadepin komputer, ngadepin HP, tapi tetap aja ada kincokang ya, ada kegugupan, ada ketegangan ya. Gak apa-apa ya, itu juga proses belajar bagaimana kita melampaui kekhawatiran itu ya. Silakan yang lain yang mau cerita, boleh. Ada lagi? Oke. Sip. Jadi yang mungkin ada juga temannya yang lain ya, yang bingung temanya apa gitu ya. Kalau misalnya bingung mau ngomongin apa, kita lihat aja dulu ya, kita punya bahannya apa aja nih gitu. Kita cari tahu dulu di lingkungan kita ada resource apa aja, misalnya buku Dokai 1-2 itu kan bisa dipakai sebenarnya. Kalau bingung ya. Jadi bisa pilih dari situ resource-nya apa aja nih, kita punya apa aja nih gitu. Kalau bingung ya bisa pilih dari situ. Atau bisa lihat contoh-contoh presentasi yang sudah pernah saya buat, ada di channel YouTube saya semua itu. Dan ya mungkin bisa jadi referensi ya. Terus nggak perlu yang kompleks sih sebenarnya. Misalnya ceritain lingkungan sekitar kita juga itu udah bagus sih menurut saya ya. Misalnya saya tinggal untuk saya misalnya ya, watashi wa kyou wa watashi ga sunde iru tokoro ni tsuite happyou shimasu, misalnya. Saya mau presentasi tentang tempat tinggal saya ya. Saya tinggal di Pondok Bambu misalnya. Di Pondok Bambu itu ada beberapa mall misalnya. Ada Cipinang Mall, ada apa lagi? Ada supermarket juga banyak. Totemo Benri des gitu ya. Yang saya sering pergi tuh Cipinang Mall misalnya. Di situ ada boba kesukaan saya. Itu juga udah bagus ya. Jadi nggak usah mikir yang repot-repot yang jauh-jauh kemana gitu ya. Gitu. Jadi yang simpel-simpel itu kadang jadi informasi yang baru buat temennya gitu loh. Yang di dekat kita gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ya, kalau pusing gitu ya, pusingnya sih sebenarnya pusing yang positif ya. Jadi nggak usah khawatir, itu pusing yang positif. Oke, silakan, ada lagi yang mau cerita? Sudah? Tidak ada, baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan presentasi temannya. Ladies and gentlemen,
kita persembahkan Adinda Variani. Sebentar, saya mau saya nggak ada ininya ya, Sambutan dulu Raja. nggak ada sound efeknya, sayang sekali. Sebentar. Ada sambutan Raja dulu Sensei. Sebentar, saya munculkan. Oke. Iya tuh gara-gara siapa kemarin yang presentasi City Pop, saya jadi suka banget itu, berkali-kali muter-muter terus lagu yang sama. Saya Sensei. Musuh Naruto. Ini Sensei. Mantap Sensei. Oke, saya munculkan. Ya. Hai, onegaishimasu. Sensei, nanti kan ada videonya, itu nanti diputer ya Sensei. Oke, siap. Oke Sensei. Oke. Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Genki desu ka? Konnichiwa. Hajimete. 私は自己紹介をしています。私の名前はパラです。ラジンと言います。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ今私は発表をしたいです。それからやってみよう。次は先生スライド先生。先生。じゃあ、スマレカ昔の旅行について説明します。1週間前に私と家族はスマレカ昔に行きました。スマレカ昔行く前に私たちは東ジャカルタの家に行きました。親戚の家に行ったのは結婚式に招待されました。食べ物はたくさんありましたが、写真を撮る時間がありませんでした。残念ですよね。でも、女のいとこと一緒にビデオを撮りました。恥ずかしいので見せません。次はスマレコン昔に行きました。そこでいろいろな商品が売られています。洋服店とかレストランとかゲームステーションとか携帯でのカウンターなどがありますよ。次は先生スライド。じゃあ私たちは韓国のレストランへ行きました。韓国のレストランの名前はコバです。コバの中には韓国の食べ物がたくさんありますよね。トボキとかブルゴギとかパーチョンとかキムチチゲなどがありますよ。私たちはたくさん食べ物を注文しました。トボキとキムチチゲとブルゴギとパーチョンとチャンズとマンゴージュースなどを注文しました。私はそれが本当に好きです。次はお願いします。先生、特にチャプチェ料理が大好きですよ。本当に美味しいですよね。このチャプチェをおすすめします。それは私はパジュンも大好きです。パジュンはインドネシアのウムル店にとってもよく似ています。味は美味しかったね。このパジュンもおすすめします。次はお願いします。
味をとても変だと思いました。モッツァレラチーズの味は美味しいですが、トポキのソースの味はよくありませんでしたね。嫌いです。このトポキはおすすめしません。次はお願いします。マンゴージュースも大好きですよ。味は甘くてとてもフレッシュなジュースです。このマンゴージュースもおすすめします。次はお願いします。そして最後にキムチチゲの写真は撮りませんでした。でも食べ物の味を説明します。キムチチゲの味が少し変です。キムチチゲの中には卵と野菜と春雨などがあります。でもソースの味は少し変だと思いました。そして私は小判のキムチチゲがあまり好きじゃないですよね。これはブルゴギが焼かれている時のビデオです。味は美味しくてしょっぱいじゃないですね。そして、ブルゴギを食べるとき、サラダとブルゴギを食べるとき、サラダとそしてブルゴギを食べるとき、サラダとブルゴギを入れるともっと美味しいですよね。じゃあこのビデオをやってみよう。Sorry, maaf. Oke. Sip, terima kasih. Endingnya bagus ya, menghibur. Sebentar. Oke, siap. Terima kasih Adinda ya. Silakan dari teman-temannya dulu. Berkomentar atau bertanya boleh, silakan. Dozo. Radin-san, とてもいい発表でした。ありがとうございます。韓国料理も美味しそうです。はい。でもさ、さっきチャプチェを説明しましたよね。はい。味はとても美味しかった。はい、美味しかったか。でも味はそれはどんな味ですか？説明できますか？チャプチェの味はapa gimana ya? Dia tuh saya pakai bahasa Indonesia sensei. Boleh bebas. Itu enak banget gitu. Manis, asin, gurih gitu campur aduk gitu sensei. Umami. Umami no aji kah? Nggak tahu umami apa sih umami. Ya pokoknya campur gitu tapi enak gitu. Itu umami itu. Yang kayak bihun gitu tapi bihunnya tuh lembek. Ya gimana ya? Kayak ketiau goreng cuman versi bihun gitu.
asi campur di satu gitu sih, gimana sih? Ya. Sip sip. なるほど。ありがとうございます。 Hai. Iya. Tanya jawabnya bebas ya, pakai bahasa Indonesia, bahasa Jepang terserah. Silakan yang lain. Saya boleh sensei? Nggak boleh. Oh iya, ya udah deh. Iya, lagian pakai nanya. Silakan. リナさん、素晴らしい発表です。Hai, arigatou gozaimasu. そのおすすめメニューは、いくらですか？ Itu total semuanya harganya itu gimana? はい、全部。 Aduh, kalau bilang nanti takutnya dibilangnya sombong gimana? 大丈夫、大丈夫。 Daitai daitai. Ya bisa berapa ya? 500.000 ke atasan. Wah. Oh ya, sama keluarga gitu banyak. Berarti kalau sendiri itu berapa ya? Tergantung mau pesennya berapa. Itu maksudnya bareng-bareng gitu. Jadi di satu menu kita mesennya langsung banyak. Kalau sendiri bisa sih, paling murah harganya itu yang jus mangga cuma 35.000. Cuman yang lainnya makannya mahal. Lumayan. Lumayan takai. Oke, terima kasih. Hai. Sip sip. Ada lagi? Silakan. Mau nanya dong, itu pas ke Summarecon itu ngeliat Aldi gak? Apa macam Bisa. Iya, masih. sama? Banyak orang. Ramai. Ya, kan Aldi rumahnya di situ, kali aja mampir. Lu juga sama, lu kan member SD. Aldi yang punya. Iya, Dia nggak ke time zone, makanya nggak ketemu gua. Tadi kan rumahnya Aldi. iya. Udah gitu ya, terima kasih. Waduh, sangat membantu. Silakan silakan. Oke ya. Sambil nunggu dari temennya. Tadi PowerPoint-nya juga udah tersusun dengan baik ya. Terus bagian videonya juga udah bisa masukin video ya. Terus di bagian akhirnya juga ada lagunya ya. Jadi menghibur. Saya juga baru dengar lagunya itu, kayak pernah dengar di mana gitu. Cuman lucu ya, kawaii. TikTok sensei. TikTok ya. Oh, Toktik. Toktik. Iya, Toktik jangan nyebut merek. Oh gitu ya. Oke. Terus udah banyak ekspresi-ekspresi yang bisa Dinda sampaikan ya, bisa menyarankan, merekomendasikan ya. Osusume shimasu gitu, udah baik sekali, udah bagus banget ya. Terus apalagi tadi tuh? Iya, jadi ini salah satu bentuk hapyo juga ya. Jadi menceritakan tentang pengalamannya. Jadi mungkin sampai sekarang baru Dinda ini kali ya yang cerita pengalaman pergi kemana gitu ya. Jadi buat temennya bisa jadi referensi. Terima kasih Dinda. Hai sensei. Kasih banyak. Oke, ada lagi dari temennya mengenai presentasinya Dinda? Silakan. Udah? Ya, gimana Dinda, deg-degan ya? Iya sensei. Ya. Biasanya saya cuma diem doang. Bingung. Ya, nggak apa-apa. Jadi untuk kedepannya nanti kalau misalnya bingung tanya jawabnya, aduh nggak bisa pakai bahasa Jepang, nggak apa-apa, santai aja. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya. Oke, baik, terima kasih Dinda. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan presentasi dari Ade Rizky. Sudah ada ya, oke, sip. Ade Rizky, sebentar saya munculkan dulu.
Ade Rizky deg-degan ya. Dipanggilnya apa? Ade, Rizky, Kiki, Dede, Adik. Ade. Oke, Ade. Sip. Sebentar saya munculkan dulu. Ya. Oke. Silakan. Dozo. Hai. Minasan konnichiwa. 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 Mas. まず私の趣味はドラマと映画を見ることです。この趣味を始めたきっかけは高校の時山崎賢人を映画で見ていたからです。山崎賢人は私の好きな俳優です。彼の演技はとても良いです。私が最初に見た映画はバレンティです。この映画が好きです。次お願いします。一番好きな映画は週刊フレンズです。この映画は恋愛映画です。そして一番好きなドラマはアリス・イン・ボールランドです。このドラマは、SF 映画です。私もアニメが好きです。一番好きなアニメは夏目友人帳です。このアニメはミステリー映画です。次お願いします。はい、最後にこの趣味の一点と悪い点があります。一点は簡単なことを思います。この趣味から今後は勉強のことができます。そして新しい言葉を見つけることもできます。悪い点は夜まで遅くにドラマと映画を見ているので寝不足です。次お願いします。はい、この趣味は面白いです。大好きです。以上です。ありがとうございました。いいですね。ありがとうございます。ちょっと待ってください。面白そうなドラマばっかりですね。Ya, silakan dari teman-temannya dulu. Silakan. はい、どうぞ。アデさん、とてもいいプレゼンテーションでした。ありがとうございました。私もヤマケンが好きです。そうですか。はい。アデさんの、1週間フレンズの以外に、ヤマケのドラマはどちらのドラマが好きですか？Dramanya ya makin ya. Iya. Paling suka sih Alice in Borderland, lalu Death Note juga bagus.そうですか。それはおすすめですか？はい。わかりました。ありがとうございます。Ya, silakan yang lain. Ya mungkin bingung juga ya, jadi kadang bukan kadang ya, jadi mengapresiasi temannya ya yang sudah hapyo juga penting ya. Jadi apa saja boleh dikomentari ya. Hapyo arigatou gozaimasu. Ya makin ikemen desu ne, gitu juga udah cukup ya. Ya. Terus PPT steki desu, iro ga suki desu, arigatou gozaimasu, gitu juga boleh.
Ya, banyak yang bisa dikomentari. Misalnya itu di belakangnya Ade itu pintu atau apa tuh? Itu pintu ya? Tiba-tiba nanyanya loncat-loncat ya. Ya, jadi banyak yang bisa di di komentari ya. Silakan yang lain temennya nanya boleh atau komentar. じゃあ私いいですか。どうぞ。はい。アデさん、お発表素晴らしかったです。一番好きな俳優は山県でしたね。はい。好きな女優はいますか？女優インドネシア語では何ですか？アクトレスcewek。はいはい。ada nggak? います。います。嫌です。はい。いや。誰？誰ね？来て。もう一度。好きや。好きやです。tahu suci ya. Tahu. Hai. ありがとうございます。ありがとうございます。 Iya Bu, saya ngerti Bu namanya aja mereka nggak ngisi namanya Bu, belum ngisi namanya. Silakan, ada lagi? Mendadak juga sih Bu. Saya belum ini. 私です。はい、どうぞ。アレさん、素晴らしい発表でしたよ。さっき Saya telur 一番大好きなアニメは夏目友人帳ですよね。はい。夏目友人帳って6のシーズンがありますね。6つのシーズン。一番好きなシーズンはどっちですか？今好きなのは、すみません、もう一回。 semuanya bagus. ああ、そうか、すべてがですか。そうですか、ありがとうございます。 Ya, kasih. Silakan yang lain. Saya sensei. どうぞ。Adik itu kan tadi nonton ini ya, yang apa tuh Death Note. Nah, kan ada anime juga tuh. Iya. Nonton gak animenya? Nah itu dia. Kalau anime Nggak nonton, belum ya? nonton. Oh, belum nonton. Ya, soalnya lebih nonton ke action terus. Oh, lebih sini. Oh iya. Ya bingung deh kalau belum nonton, bingung. Soalnya mau nanya lebih suka yang mana, live action atau anime gitu. Lebih bagus, L-nya ganteng. Wah iya. Oke, makasih. Ya, makasih ya. Tadi Ade tadi bagus banget ya bisa merespon Joyu Indonesia Gode Nandeska gitu ya. Itu udah bagus banget. Itu berarti komunikasinya berlangsung ya. Jadi bukan masalah kita tahu atau enggak jawabannya, tapi gimana bisa merespon itu gitu. Bisa memberitahu bahwa kita tuh nggak paham bagian itu gitu loh. Itu udah bagus banget, makasih ya Ade ya, udah bagus ya. Jadi kadang kalau kita ditanya dalam bahasa asing ya, sebenarnya kadang kalaupun kita nggak tahu jawabannya, kita bisa nggak nyampein itu gitu loh. Itu masalahnya. Jadi bukan sekedar aduh, masalahnya tuh bukan saya nggak tahu jawabannya, bukan, tapi bisa nggak nyampein saya tuh nggak tahu gitu. Wakarimasa yang bisa nggak bilang begitu, itu sih ya. Jadi terutama kalau lagi belajar bahasa asing ya, kadang kita tuh lebih fokus ke aduh gue nggak tahu jawabannya gimana dong gitu kan, padahal tinggal sampein aja nggak tahu gitu, sirimaseng gitu ya. Itu
ya. Jadi tadi Ade udah bagus sekali ya, bisa merespon Joyu Indonesia Gode nah desu ka gitu ya. Sip. Ya, makasih banyak ya. Mungkin udah nggak ada dari temennya. Karena zoomnya juga udah mau habis, jadi kita keluar dulu dari sini. Nanti balik lagi 5 menit lagi ya. 5 menit dari sekarang, jadi 15 berapa tuh? 15.17 ya. Oke, kita rehat azan dulu ya. Oke, makasih. Baik. Oke, sip. Terima kasih tadi Ade dan Adinda ya. Presentasinya sudah baik sekali ya. Sudah banyak yang bisa dilakukan di presentasinya. Terima kasih banyak. Untuk yang teman-temannya yang masih punya banyak kekhawatiran, santai aja ya. Di sini bukan tempat, saya ingatkan lagi, kadang kita tuh suka lupa ya. Saya ingatkan lagi, di sini bukan tempat tempat untuk menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian. Di sini tempat untuk mengembangkan ya kemampuan kita supaya kita tahu nih, kita tahu caranya ngomong ke orang kan ya. Kita tahu caranya ngasih tahu bahwa ini Nescafe, rasanya rasa kopi ya, kopi sih ini. Ini dalam bentuk kaleng gitu ya. Kita tahu, bisa ngasih tahu ini ke orang ya. Tapi untuk bisa menyampaikan informasi-informasi tadi secara lebih terstruktur, itu kita perlu latihan, karena di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak punya kesempatan itu. Jadi dengan berlatih, nanti lama-kelamaan pengetahuan tadi akan menjadi kemampuan gitu. Ini bukan masalah belajar bahasa Jepang aja. Apapun yang sedang kalian pelajari sekarang, itu sama seperti itu. Misalnya saya nih suka banget sepeda. Saya tuh sekarang ya sedang belajar. Waalaikumsalam. Jadi sekarang saya lagi belajar bikin itu sendiri, lacing wheel gitu. Apa maksudnya? Bikin ngerakit roda. Ada hubnya di tengahnya, ada ruji-rujinya kan gitu. Itu susah banget. Ya, saya tahu gitu, lihat di YouTube ya, saya tahu itunya harus ke sini, ininya kemana gitu. Tapi belum akan menjadi kemampuan kalau saya nggak melakukan apa-apa. Jadi saya harus literally beli hubnya, beli jari-jarinya, beli rimnya gitu ya. Saya pasang sendiri, nanti saya menemukan kegagalan. Nanti saya lihat lagi videonya. Nanti sedikit demi sedikit akan menjadi kemampuan. Jadi gitu ya, menempel gitu loh ke badan kita. Itu prosesnya seperti itu, rata-rata ya. Jadi semua juga sama kayak gitu. Jadi supaya kita punya kemampuan lebih, kita harus punya keterlibatan yang lebih juga sama apa yang sedang kita kerjakan. Oke ya, sorry, kata-kata mutiaranya panjang. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya dari dari siapa? Dari Putri ya, Putri Takia. Oke. Boleh nggak nyalain kamera? Boleh, nggak apa-apa. Saya lagi di kelas. Ada teman-temannya juga ya? Iya, maaf ya Mas. Hai teman-temannya. Tapi kita sih nggak masalah ya, bisa ngelihat teman-temannya juga. Oke, sebentar, saya munculkan dulu ya. Oh ya, Sensei, di PPT saya ada Itu seru banget ya. Gimana dong itu, Habionya rame banget. Temennya suruh ikutan aja, nggak apa-apa. Saya mulai ya. Silakan. Domo, konnichiwa. Hajimemashite, Aki desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Saya onegaishimasu. はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の発表はアルゴナフィスフロンランドリーについて話します。皆さん、アルゴナフィスフロンランドリーが知りますか？アルゴナフィスフロンランドリーは後ろのメディアミックスプロジェクトです。
ガールスバンドとするメディアミックスプロジェクト番組の関連企画の一つであり、ボーイズバンドをメインとします。このプロジェクトは28年5月12日に発表されました。次お願いします。先生、これはアルゴナビスの番組の PP です。アルゴナビスフロムバンドリー。はい、次お願いします。このプロジェクトの中で5つのバンドがあります。このバンドはまずアルゴナフィス。アルゴナフィスは他の大学に通う5名で結成されたバンドです。アルゴナフィスのメンバーは七星蓮、ゴリオリと的場渡る、キキオリオと白石バンビです。これはアルゴナフィスのビジュアルと声優です。アルゴナフィスの声優は伊藤正宏、龍河大輔、前田真司、森島修太と橋本翔平です。次お願いします。次はギロアクシア。ギロアクシアは札幌からのバンドです。ギロアクシアのジャンルはメタルロックです。このバンドのメンバーは朝日奈由香、里塚健太、磯野レオン、竹部のりょうと坂井沢美幸です。これはギロアクシアのビジュアルと声優です。次お願いします。他のバンドはファントムユリス、エプシロン P、そしてフージンライジンです。次お願いします。このバンドたちはいろいろなジャンルや音楽があります。シングルが多いので、ギロアクシアやアルゴナフィスだけアルバムがあります。これは2つのファーストアルバムカバージャケットです。アルゴナフィスはスターライト、ギロアクシアはワン。次お願いします。そしてこのプロジェクトはコミックとアニメとゲームがあります。コミックとのタイトルはウチグナフィスやアルゴナフィスフロムレングリです。ゲームはアルゴナフィスフロムレングリアニメーション。ゲームは WA サイドです。このゲームはリズムゲームです。次お願いします。もちろん Twitter アカウントや YouTube チャンネルもあります。このアカウントはいろいろなニュースと PP と MP があります。次お願いします。次はライブです。今まで6回ぐらいのライブをしました。これはライブの写真です。最後は今年の夏は舞台アルゴナフィスでライブステージがあります。以上です。ありがとうございます。Ya, terima kasih Putri. Dipanggilnya apa ya biasanya? Putri Takia, Bu? Taki.
Taki rumba. はい Maaf. いや Otom- 先生 otomatis taki rumba jadi. Ya, terima kasih Taki, silakan dari teman-temannya dulu. Ada? はい、 Dozo. 竹内さん、いい発表でした。ありがとうございます。みんなはイケメンですね。はい。じゃあ、竹さんの、一番好きなキャラは誰ですか？一番好きなキャラは、アルゴナフィスのボード、ヒロリオです。そうですか。なんでですか？彼はイケメンですから、そして、天才スポーツも上手です。はい、わかる。ありがとうございます。はい。 Silakan. はいいいですか。 Dozo. はい素晴らしい発表でしたね。あれなんですけど、さっきからってなんかギターの場面がたくさんありますよね。たけちゃんはギター好きなんですか？ギターはちょっとね、あ、そうか。他の楽器は、好きなんですか？なんかドラムとかキーボードとかみたいな楽器。キーボードです。キーボード。ああ、そうなんですか。キーボード弾けるんですか？はい、いけます。あ、すげえ。じゃあ一緒にバンドやってみましょうか。いや、無理無理。あ、じゃあありがとうございます。はい。ちなみに私も無理です。そうやってやりましょうか、先生。あ、無理。昨日歌ってましたよね。ハリ先生はラッパーがくれるよね。Sorry. Silakan yang lain, silakan. Aki, Mondes. Aki, itu maksudnya dari from Bandung itu maksud gimana? Gue nggak ngerti. Apa dia spin-off atau bagaimana? Apa ya, jadi nama projectnya itu tuh Bang Dream. Nah, di dalam projectnya itu tuh ada macam-macam gitu, jadi kayak ada pembagian-bagiannya kayak Girls Garupa, terus habis itu Argonautis gitu. Oh jadi Itu dia project Kushiro gitu. Oh jadi itu beda sama yang Bandung yang girls band itu yang girls band. Iya yang Bandung itu. Iya, beda. Oh. Dia cuma versi dari laki-laki. Iya. Cuman bedanya kalau yang cewek itu kan di Tokyo, yang cowok ya di Hokkaido gitu. Oh. Arigatou gozaimashita. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, sambil nunggu temennya ya. Dari saya udah bagus banget tadi, nggak ada komentar yang lain lagi. Visualisasinya juga bagus. Kalau saya lihat tadi, saya juga sebenarnya nggak paham Bang Dream itu apa gitu ya. Argonautis itu ternyata kayak tadi ya. Dari PPT-nya juga saya jadi paham. Ternyata ada macam-macam band ya gitu. Terus tadi udah ada penjelasan tentang live stage-nya juga ya. Ternyata ada stage-nya. Itu ternyata orang ya, bukan saya pikir animenya yang main di stage-nya gitu, bukan ya. Udah itu mereka seiyunya langsung main langsung gitu. Oke. Sip. Terima kasih banyak Taki. Oke, ada lagi dari temennya yang lain? Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih Taki, sudah baik sekali.
Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan punyanya Zakaria. Zakaria dipanggilnya apa biasanya? Zack. Bukan ya? Ada nggak Zakaria? Nggak ada. Sensei, Hah? tadi pagi apa tadi? Nggak tahu deh. Pokoknya tadi ngomong dia lagi nggak bisa di Oh, Sensei. iya, Dia iya. lagi di apa itu ya? Tadi Rumah sakit. rumah sakit. Oh, rumah gitu sakit, gitu. sakit. Oke, sip. Jadinya Nggak apa-apa. cuci. Sama sekali nggak masalah. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan. Tuh, Nur Hikmah sudah siap dengan kucingnya. Kawaii. Ya, kita lanjutkan dengan Hapionya Nur Hikmah Puspitasari. Biasanya dipanggilnya apa? Nur Sensei. Nur, ya Nur. Yoroshiku onegaishimasu. Saya munculkan ya sebentar. Baik, Sensei. Itu kucing jenis apa, Nur? Ini Persia Sensei. Persia. Oh, ii desu ne. Takai desu ne, zettai. Di rumah saya juga ada sih, tapi hubungan saya dengan kucing yang ada di rumah saya itu bukan pemilik dan peliharaan gitu. Jadi kita hubungannya dia peliharaan freelance gitu. Jadi kalau saya perlu aja saya usap-usap gitu. Kalau enggak ya kita kayak orang lain gitu sebenarnya. Freelance gimana? Begitu ya Sensei. Iya, jadi saya sama Kucing panggilan. kucing panggilan bisa dibilang gitu juga sih. Kucing panggilan. Iya, jadi hubungan kita nggak kompleks gitu. Jadi saya juga nggak ada kewajiban ngasih makan dia gitu. Tapi ya saya suka kasih sih. Tapi saya nggak ada tekanan gitu loh. Saya harus ngasih, harus beli gitu. Jadi ini sih apa namanya, hubungannya dry gitu, nggak kompleks, nggak complicated. Bukan tanggung jawab gitu ya. Bukan tanggung. Iya. Apa itu namanya? Sorry. Ya, silakan Nur, maaf. Iya, nggak apa-apa Sensei. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Konnichiwa minasan. Hai, konnichiwa. Konnichiwa. ではな。はじめまして、私はヌルです。皆さん、猫が飼っていますか？飼っていません。飼っていません。そうですね。皆さん、猫の種類が知っていますか？知ってます。すいません。そうですね。じゃあ、今回私は猫の種類を発表したいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、先生、次お願いします。これはいくつかの猫の種類です。ここに5ついます。はい。次お願いします。一つはメン君の猫です。メン君は体と目と爪と足が大きくて毛皮がふわふわです。はい。次お願いします。これはメン君猫です。メン君の長さは48センチから1メートルまでです。メン君の重さは3キロから10キロまでです。メン君は最大の猫です。大きいですね。はい、次お願いします。2つはスフィンクス猫です。スフィンクスは体が薄くて耳が広くて毛皮がなくてテールが長いです。はい、次お願いします。これはスフィンクス猫です。スフィンクスは毛皮がない唯一の猫の種類です。インドネシアでこの種類は、口ごとと言っては多いです。スフィンクスの重さは5キロぐらいだけです。私にとってスフィンクス猫は怖いです。皆さんはどう思いますか？可愛くないです。はい、怖いです。怖いです。怖いです。dan mau takaiです。はい。次お願いします。3つはスコティスフォルド猫です。スコティスフォルドは目が大きくて体が丸くて毛皮がふわふわで、オレ耳で
です俺耳は俺ているみたい耳です OK 次お願いしますこれはスコティスフォルド猫です。俺耳ですから、この猫は珍しいです。この猫の毛皮の色は普通灰色です。スコティスフォルドの重さは4キロから8キロまでです。私にとって、俺耳だから可愛いと思います。皆さんはどう思いますか？かわいい。はいかわいいかわいい。すぐお願いします。やつはアメリカンショートヘア猫です。アメリカンショートヘアは足が短くて顔が丸くて目が大きくてパターンも珍しいです。次お願いします。これはアメリカンショートヘア猫です。この猫の色とパターンが珍しいです。アメリカンショートヘアの重さは3キロから5キロまでです。はい、次お願いします。最後はラグドール猫です。ラグドールは足が短くて顔が丸くて目が大きくて毛皮がふわふわです。はい、次お願いします。これはラグドール猫です。毛皮が長いですから綺麗と思います。ラグドールの重さは5キロから9キロまでです。はい、次お願いします。はい、以上です。皆さん、元猫を愛してくださいね。はい、ありがとうございます。皆さん。Ya, bagus banget Nur, makasih. Silakan dari teman-temannya dulu. はい私です。どうぞ。ブリティッシュヘアは知っていますか？知っています。そうか。ブリティッシュヘアもいますよ。はい、アメリカショートヘアじゃなくて、ブリティッシュヘアもいます。そうですね。はい。じゃあ、知っていませんか？知っていません。そうか。Ya udahlah, nggak tahu. Nyerah sih tuh. Ya gue tadi mau nanya pertanyaan ini apa bedanya apa gitu British Shorthair sama Amerika. Dia nggak tahu, ya udah sama-sama nggak tahu lagi. Tadi ada yang nggak tahu, tadi kan nggak tahu juga. Udah dia nanya sih apa. Silakan yang lain. いいですか？どうぞ。ドルさん、素晴らしい発表でしたね。はい、ありがとうございます。さっきの最後の猫の名前何でしたっけ？最後のなんていうクラウドなんていうの最後の猫 Mana? yang terakhir. Oh itu apa ragdoll? ラクドルの猫って値段が一体どれくらいなんですか？値段apa yang Kemarin sih sempat searching harganya 5 sampai 6 jutaan sih. Bisa beli motor. Mahal. Bisa beli harga diri. Mahal. Bisa beli motor bodong. 長いですね。やっぱ。はい。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。 Silakan. Boleh mau nanya Dozo. tentang kucing ya. Kalau kucing itu kan sistemnya bukan beli ya, kan adopsi ya. Nah kalau adopsi itu tuh gimana sih maksudnya kayak kita tuh bayar biaya makan atau bayar kucingnya? Terima kasih. Kalau adopsi dari orang tuh misalkan kayak tergantung sih orangnya mau bayar apa sih, tukeran uang sama kucingnya atau sama makanannya gitu, kayak barter gitu. Jadi bisa tukar kucing sama makanan atau enggak beli kucing pakai uang gitu.
terserah gitu, terserah yang punya kucingnya mau gimana sistem belinya gitu. Oh gitu ya. Kalau di pet shop itu ada patokan harganya tapi ya kayak dari Iya, kalau di pet shop tuh iya ada harganya gitu. Kalau di pet shop harus pakai uang, nggak bisa barter. Iya, oke deh, makasih ya. iya. Silakan yang lain. はい。 Tutup. ナイスな、とても可愛いプレゼンテーションでした。 Hai, arigatou gozaimasu. 猫は何の種類でも可愛いですね。 Eh, yang itu sih, yang ragdoll sih, paling suka yang ragdoll. Soalnya bulunya tebel, terus kakinya pendek, lucu aja gitu. Maksud gue sih tadi mau jenis apa? Apa? Maksud gue sih tadi jenis apapun lucu. Oh, iya. Maaf panik. それさの猫ちゃんももう一度見せていただけませんか？ Hai,ちょっと。可愛い。 Halo, タロちゃん kenapa? itu pengol bukan sih? Ini Twister namanya. Mister. Lucu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Silakan yang lain. Oke, sambil nunggu temennya. Gimana, gugup ya? Deg-degan? Iya, Sensei, deg-degan banget. Iya, nggak apa-apa. Ya, namanya kita kan memang buat semua ya, buat semua ini, bukan buat Nur aja. Kita kesempatan kayak gini kan emang jarang, nggak ada ya di hidup sehari-hari. Jadi memang wajar kalau misalnya kita merasa gugup ya. Jadi bukan berarti ini apa namanya nggak bisa gitu ya. Jadi nanti dengan sering tampil ya, jadi bisa mengurangi kegugupannya, mengurangi kekhawatirannya. Punya Nur tadi bagus banget ya, udah bisa komunikasi sama teman-temannya, itu yang paling saya soroti tadi. Bagus banget ya, bisa nanya ke temennya ya. Bisa ada ruang di hati Nur untuk teman-temannya, itu bagus banget ya. Jadi mungkin buat teman-temannya bisa mencontoh ya, jadi menyediakan ruang di hati untuk yang nonton, yang dengar ya, berkomunikasi gitu. Kalau takut komunikasinya nggak lancar, bisa dibuat naskahnya dulu, di naskah itu dicantumkan semua gitu, itu juga bisa satu strategi ya. Jadi bukan berarti harus on the spot gitu mikir, enggak, kita bisa menulis dulu sebelumnya kayak skrip gitu, seperti itu ya. Makasih banyak Nur, tadi visualisasinya juga bagus banget ya. Oke, terima kasih Nur. Dari teman-temannya ada yang mau sampaikan lagi apa gitu? Sensei, boleh Sensei? Silakan. Nur-san, とても可愛い発表でした。 Arigatou gozaimasu. Tadi kan ada 5 jenis kucing. Kalau dari 5 itu, Nur-san sendiri paling suka yang mana? Alasannya apa? Paling suka ragdoll sama yang pertama sih, yang Maine Coon. Tapi yang paling suka ragdoll karena bulunya tebal, terus lembut, juga mukanya lucu, terus kakinya pendek, jadi lucu aja gitu. Sangat suka. Terus kalau misalkan beda jenis gitu, biasanya makanannya beda nggak sih? Iya, makanannya juga beda. Jadi kadang ada merek makanan yang kayak Royal Canin gitu untuk Persia, untuk Maine Coon, untuk ini, jadi beda-beda. Karimashita. Arigatou gozaimasu.
Arigatai, arigato. Ya, makasih ya. Sip. Ya, kalau saya hubungan sama kucing di depan rumah saya itu hubungannya ini ya, bebas ya, jadi dia bebas pergi kemana-mana juga. Halo Pak. Makasih Pak. Sorry. Ya. Sip. Ya, kadang saya kalau pergi ke pet shop itu ya, Pak, pasirnya masih ada kan, ditanya begitu. Wah, nggak butuh pasir Mas. Suka ditanya yang lain juga. Kucing kampung. Ya, terima kasih Nur. Ada lagi dari temannya mungkin? Oke, tuh Whiskas termasuk makanan kucing universal. Apakah begitu Nur? Oke, makasih ya. Baik, oke, hari ini sudah 4 orang ya. Tadi rencananya ada 5, tapi Zakaria berhalangan, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang begitu tuh nggak masalah ya. Sampaikan ke Zakaria, nggak masalah. Terus berarti mungkin tinggal 6 orang lagi yang belum ya. Jadi untuk temennya yang belum, silakan persiapkan. Kalau ada kekhawatiran bisa konsultasi dulu ke saya atau ke temennya juga boleh ya. Silakan. Terus kalian juga bisa bercerita di kelas ini, kendalanya apa aja kira-kira ya. Dengan bercerita tentang kendala, siapa tahu ada masukan dari temennya ya. Terus jangan khawatir, nggak akan ada deg-degan ya, tapi nggak akan ada separah-parahnya, balik malu doang gitu doang ya, nggak akan sampai kenapa gitu. Ya. Oke, jangan dikasih makanan manusia ya. Iya, bener. Sip. Terus untuk UTS ya, ini juga masih saya belum tahu bentuknya seperti apa, tapi saya juga sangat berharap bisa ngobrol sih tentang bentuk UTS-nya seperti apa ya, kan waktunya terbatas, nggak mungkin bisa HPO semua. Jadi kalau dulu itu bentuknya video sih, semua bikin video terus disubmit di hari H UTS begitu. Itu juga sebuah bentuk UTS ya. Kalau ada yang punya ide yang lain juga boleh, silakan. Videonya juga formatnya bebas ya, bisa PPT yang dikasih audio terus di convert ke MP4 juga boleh. Mau semacam vlog gitu ya, kayak di YouTube gitu juga, kayak model-model YouTuber juga boleh. Apapun ya, asal mempresentasikan sesuatu, mengenalkan sesuatu, memberikan informasi ya tentang sesuatu ke orang lain, itu sama aja sih menurut saya. Untuk saat ini ada nggak yang punya bentuk lain UTS-nya? Ada. Nanti kalau sambil nunggu pertemuan minggu depan, silakan kalau ada waktu ya, dipikir-pikir, kayaknya saya pengen bentuk UTS-nya kayak gini deh gitu ya. Kalau ada silakan disampaikan di pertemuan minggu depan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Makasih banyak yang udah HPO hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau kalian sampaikan dulu? Silakan. Oke, ada? Tidak ada sensei. Oke, makasih ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih untuk yang sudah HPO. Otskari sama des ya. Hari ini kalian sudah menampilkan presentasinya dengan sangat baik sekali ya. Silakan yang bisa diambil, istilahnya yang bisa diadopsi ya, silakan kalian tiru ya. Kalau yang sekiranya susah ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi yang positif diambil, yang belum bisa diambil ya nggak apa-apa. Ya, oke. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama des. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskari sama. ございます。
はい、お疲れ様です。はい、失礼します。切ります。また来年先生。また来年。来年かい。はい、失礼します。